Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Selasa malam hari ini tanggal 22 April 2025. Salam damai sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau setia sama Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau baca firman Tuhan dan sebelum itu kita mau menyanyi dan berdoa. Supaya isi hari-hari yang kita jalani dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak salah langkah, tapi berjalan-jalan lurusnya Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita membaca pada malam hari ini 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17, yaitu milikilah cara hidup yang baik. Karena banyak orang Kristen sebagai anak Tuhan, cara hidupnya tidak baik, tidak menjadi berkat, tapi justru menjadi batu sandungan. Banyak itu. Seperti peristiwa yang lalu, banyak berita-berita di televisi. Perbuatan mereka kalau dicek itu orang Kristen. Mari, harus jadi berkat Bapak Ibu. Jangan bikin malu nama Tuhan. Ya, kita harus memuliakan Tuhan. Selama hidup kita dunia, Tuhan ciptakan kita supaya kita menjadi garam, menjadi terang, menjadi pelita, berdampak hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Maka pentingnya kita mau selalu dekat dengan Yesus. Minta selalu Roh Kudus supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup menjadi berkat. Saya Pastor Yakob Rahmat menyanyikan pujian ini di dalam buku Tabernakel Glory nomor 415. Jadi kan berkat hidupku ini, haleluya. Jadi kan berkat buat semua orang, amin, haleluya. Jadi kan berkat hidupku, minta, amin, haleluya. Jadi kan berkat buat semua orang. Mari kita rindu dipakai Tuhan. Jadi kan berkat hidupku ini, amin, haleluya. Jadi kan berkat buat semua orang, amin, haleluya. Jadi kan berkat hidupku, minta, amin, haleluya. Jadi kan berkat buat semua orang, amin, haleluya. Tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kerinduan kita menjadi berkat, haleluya. Pakailah Tuhan hidupku ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan.
atas segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan pula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu, amin, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus, Juru Selamatku, amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Engkau tertinggi di atas segala-galanya, hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya hormati dan saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mencinta Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh Yesus. Milikilah cara hidup yang baik. Sebentar kita baca firman Tuhan. Roh Kudus akan minta kita minta pada Tuhan supaya Roh Kudus memampukan kita, supaya hidup kita menjadi berkat seperti dalam Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapa yang di surga. Mari di tengah-tengah dunia yang gelap ini, saudara, ya. Banyak mereka masih hidup di dalam daging, tapi kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau hidup cara hidup yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya mereka bisa melihat, wah, ini orang Kristen, ada Kristus, bercahaya, kita menjadi berkat. Ya, ini kerinduan kita. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Jangan. Mari oleh itu penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan bentuk hidup saya supaya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, amin. Puji Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Kemarin kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Jadi berurutan, Mbak Petrus, berurutan ya. 11 sampai 17, besok malam 18 sampai 25. Terus berurutan ya. Sabar baca firman Allah, bukan cepet-cepetan, tapi mengerti akan firman Tuhan, kita pahami dan kita harus lakukan firman Tuhan ya. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini suratan Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi yang sudah Kristen, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti di dalam ayat 1, ada di Galatia, di Pontus, di mana ini? Di Galatia, di Pontus, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Semua Rasul Petrus tujukan karena banyak mengalami tindasan, banyak mengalami cobaan, pergumulan hidup yang begitu berat, sehingga cara-cara mereka bisa cara-cara yang tidak menjadi berkat. Tapi Rasul Petrus memberikan kekuatan, memberikan semangat supaya cara hidup harus baik. Demikian firman Allah juga kepada kita semua, supaya hidup kita menjadi berkat, saudara. Ya, jadi kita jangan nuruti keinginan-keinginan daging, ya, bertentangan dengan jiwa, saudara. Ya, tapi mari di ayat 12, milikilah cara hidup yang baik. Nah ini, miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dan perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang maut mereka. Ya, kasusnya sebetulnya sama, saudara.
2000 tahun yang lalu Petrus khotbah menyampaikan firman Tuhan kepada mereka-mereka yang orang Kristen Yahudi maupun non-Yahudi, ya, supaya mereka menjadi berkat. Demikian firman Allah jadi berkat buat kita. Karena sama-sama kita manusia. Manusia dulu mas sekarang sama aja, ya. Jadi nanti menjadi manusia baru kalau di dalam Kristus. Nanti kalau kita dalam kerajaan sorga, sudah nggak ada orang dunia lagi. Karena dalam kerajaan sorga adalah hidup orang yang benar, yang sudah dikuduskan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saat ini banyak orang-orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan. Banyak orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Untuk itu, Tuhan mau pakai setiap kita. Firman Allah mengajar kita. Saya sebagai hamba Tuhan, mengajar Bapak Ibu Saudara semua, para hamba-hamba Tuhan semua mengajar jemaat. Mari kita sama-sama sepakat. Kita menjaga nama baik Bapa kita Tuhan Yesus, yaitu miliki cara hidup yang baik, ya. Hidup kita berkenan sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Hormati pemerintah. Jangan kita melanggar aturan-aturan, ya. Saya sendiri pada waktu saya dapat NPWP pajak, saya laporkan saya hamba Tuhan tidak punya penghasilan tetap. Jadi saya katakan harus tunduk kepada pemerintah, saudara. Harus taat kepada pemerintah. Pembayaran pajak atau apa juga tunduk. Ya, persoalan mereka ada perbuatan yang salah, urusan mereka. Yang penting hidup kita tunduk kepada aturan-aturan pemerintah. Harus taat, ya, hidup kita harus jadi berkat, ya. Persoalan pemerintah tadi kan salah, itu manusia, itu tanggung jawab masing-masing. Yang penting diri kita harus menjadi berkat. Diri kita lakukan yang benar. Jangan orang tidak benar kita ikut juga nggak benar. Salah itu. Ya, kalau ada orang yang melanggar lampu merah, bukan berarti kita harus langgar semua lampu merah. Salah. Silakan mereka melanggar hukum. Tapi kita tidak boleh melanggar hukum. Jadi kita harus jadi berkat. Justru kita harus menjadi contoh teladan. Menjadi garam, menjadi pelita. Hidup kita berdampak. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 13, ayat 14. Maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang berbuat jahat dan menghormati orang-orang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Itu dari perbuatan kita baik, hidup jadi garam, menjadi terang berdampak. Jadi kita menjadi influencer, berdampak supaya mereka bisa melihat, mereka bisa meniru kita. Kita menjadi teladan yang baik itu. Seperti waktu minggu lalu, ya, ada marhumah Titi Puspa yang dipanggil Tuhan. Dia sudah menjadi contoh teladan baik, ya. Apa yang dia kerjakan itu menjadi berkat buat orang, yaitu padahal mereka, ya, mereka dari saudara kita. Itu contoh-contoh sehingga banyak mereka merasa kehilangan. Sama dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita harus jadi berkat, ya, menjadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan, ya. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang. Jadi dengan kita berbuat baik, dengan kita menjadi berkat, orang lain bisa melihat perbuatan baik kita seperti tadi dalam Matius 5:16. Supaya mereka memuliakan Tuhan. Ayat 16, 17. Hiduplah sebagai orang merdeka. Bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba ini. Hamba Allah. Ada Allah. Hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan. Ada Tuhan dalam kehidupan saya. Supaya tidak boleh menyimpang saya. Tidak boleh menyimpang, saudara. Saudara sebagai orang Kristen ada Kristus. Ya, jangan sampai kita nih sebagai orang yang sudah merdeka bukan jadi hamba dosa. Jangan sampai saudara main-main dengan dosa, masih hidup di dalam perbuatan-perbuatan kejahatan, perbuatan dosa, perbuatan gelap. Itu stop semua, tidak boleh lagi sebagai orang Kristen. Harus kita berani tegas melawan dosa. Berani tegas, hidup kita harus benar, ya. Kata firman Tuhan tadi, hiduplah sebagai orang merdeka. Memang, ya, merdeka terhadap dosa, ya. Kita bukan jadi hamba dosa, tapi hamba yang sudah dimerdekakan, hamba Tuhan. Ada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus takut kepada Tuhan. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang tidak benar, kita harus berhenti, takut kepada Tuhan, ya. Jadi kita menjadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 17 yang terakhir, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Vertikal, horizontal. Vertikal, hormati Tuhan, pencipta langit dan bumi. Horizontal, hormati Raja, hormati satu sama lain, saling toleransi. Apalagi kita sebagai anak Tuhan yang mudah hormati orang tua, yang orang tua mengasihi yang muda, dan kita sesama saling hormat, saling toleransi, jaga nama baik kita, milikilah cara yang baik, ya.
Oleh karena itu kita dibentuk sama Tuhan. Selagi kita hidup, mari kita tunjukkan kualitas hidup kita berkenan sama Tuhan, ya. Menjadi berkat seperti dalam Kisah 1 ayat 8. Roh Kudus turun atas kamu. Kamu punya kuasa dan menjadi saksi. Menjadi saksi Yerusalem. Itu berarti di dalam pun Yerusalem setiap bis. Kita di dalam orang Kristen juga jadi berkat. Para hamba Tuhan juga mari, para hamba Tuhan mari, sesama hamba Tuhan bersama saya. Harus kita saling damai, rukun sama hamba Tuhan. Jangan saing-saingan yang gak beres. Jangan punya sifat iri hati, sifat yang tidak baik ini. Saya sebagai hamba Tuhan yang senior. Ya saya melayani Tuhan, 60 tahun lebih saya melayani Tuhan. Dari tahun 61, saya sudah melayani Tuhan. Karena saya anak putra kandung dari seorang hamba Tuhan. Lahir jadi anak Tuhan saya. Lahir dari anak Tuhan tahun 1956, 17 Agustus. Jadi berkat buat istri, saya harus jadi berkat buat anak, menjadi berkat buat tetangga, menjadi berkat dalam pelayanan-pelayanan, menjadi berkat dimanapun berdampak. Ya, bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup menjadi saksi di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, sampai ke seluruh ujung bumi, dimanapun kita berada, menjadi berkat. Tuhan kirim saya bisa berangkat 62 kali ke Israel, harus mengajar orang dengan benar. Ini bulan Mei, saya berangkat lagi atas kemurahan anugerah Tuhan ke Israel untuk 63 kali. Ini bukan dianggap sombong, tapi saya bersaksi, buktinya baik Yesus itu. Kalau saya bersaksi, bukan berarti saya itu menyampaikan pamer. Tidak. Tuhan tahu hati. Tuhan tahu hati. Tujuan saya memuliakan Tuhan, supaya kita mau dekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Kalau kita mau hidup bahagia, diberkati sama Tuhan, hiduplah sesuai firman Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh seperti Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 11. Ikutlah teladanku seperti aku ikut teladan Kristus. Mari kita mau hidup seperti Yesus. Kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap Bapak Ibu Saudara semua dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jadi kan berkat Allah hidupku ini, amin, jadi kan berkat buat semua orang, amin, haleluya. Jadi kan berkat, itu kerinduan kita, amin, haleluya. Jadi kan berkat Bapa, pakai hidup ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai Tuhan hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, amin, haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu kerinduan kami Bapa. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus, sucikanlah hidupku ya Bapa. Roh Kudus tuntun
akan hidupku. Amin. Kiranya Roh Kudus kan pegang hidup kita, sehingga dimampukan oleh Roh Kudus itu hidup kita menjadi berkat, berdampak, menjadi garam, menjadi pelita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, dan milikilah cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Amin. Iman, puji Tuhan.